selama 1 minggu ke depan, dunia nggak akan siap dengan sejarah yang baru saja tercipta dari tim kesayangan kita Manchester United akhirnya berhasil mengalahkan Liverpool di Anfield. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya teman-teman ya, perasaan senang, bangga, aduh campur aduk, jujur, karena terakhir kali merasakan kemenangan di Anfield itu sudah lama sekali, sekitar tahun 2016, dan akhirnya mencetak gol di menit kedua oleh Bryan Mbeumo. Senin yang, aduh, kayak apa ya? Kalau kita setelah nonton pertandingan itu rasanya kayak semua masalah hilang. Semua beban kehidupan tiba-tiba lenyap. Langsung datang kebahagiaan yang tak terhingga. Nggak tahu ya, rasanya kayak seneng aja gitu. Selama 90 menit kita semua pasti dibuat deg-degan. Bagaimana tidak, selama jalannya pertandingan intensitas sangat tinggi. Kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan, terus dari kedua belah pihak juga saling jual beli serangan, tapi ya pada akhirnya Manchester United lah yang berhasil tersenyum di akhir pertandingan. aku aku jadi ingat teman-teman ya, ketika pertandingan sebelumnya teman-teman dari fans Liverpool atau bahkan fans klub-klub lain, ya klub-klub Big Six lah, kalau misalkan habis menang lawan Manchester United selalu japri, selalu kirim DM, selalu menginformasikan ya apa bla 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 tae. Jujur aku sendiri gak seneng kayak gitu. Menang ya menang, kita nikmati sebagai sesama fans saja, nggak perlu gojloki maido. Aku maido sesama klub ya, maksudnya klub yang aku suka gitu loh, bukan ngecengin klub-klub lain gitu, menghina ya, menghujat, nggak penting menurutku. Tapi biarkanlah kita rayakan kemenangan ini bersama kita sebagai sesama fans Manchester United. Tapi ya itu pilihan teman-teman lah, yang penting intinya hari ini Manchester United menang lawan Liverpool di Anfield. Terus gak ngurus gendeng-gendengan, yang penting menang ya. Kete ngomong apa kek, bahas apa kek, yang penting apa? 3 poin di Anfield bagi Manchester United. Tapi enggak, sekarang kita mulai bahas yang agak serius teman-teman. Kalau kita melihat selama jalannya pertandingan, jujur di balik kemenangan yang sangat dramatis ini masih ada beberapa aspek yang menurutku perlu dan harusnya bisa diperbaiki, yang mana di laga tadi menjadi area yang sangat rawan, area yang rentan dan sangat mudah dieksploitasi oleh para pemain Liverpool. Kita bahas satu-satu dari performa masing-masing pemain ya teman-teman. Jujur di laga ini kita semua pasti sangat respect dengan performa dari Senne Lammens. 2 pertandingan saat melawan Sunderland dan Liverpool, dan di 2 pertandingan itu juga Senne Lammens menjadi pemain dengan performa terbaik. Luar biasa. Kita semua harus respect kepada Senne Lammens karena di 2 pertandingan terakhir ya, akhirnya kita benar-benar bisa merasa nyaman menikmati pertandingan Manchester United saat memiliki kiper. Nah, luar biasa. Bahkan di laga tadi Senne Lammens ada 5 penyelamatan krusial ya. Jadi di laga tadi dia melakukan 5 save, dan menurutku ya selain performa Senne Lammens yang sangat luar biasa, terus penyelamatan gemilang, bahkan tadi ada salah satu momentum dia melakukan save dan bola sempat out, lalu dilakukan shot lagi oleh pemain Liverpool meskipun itu dalam kondisi off the ball, tapi dia mampu melakukan save gitu loh. Dan di luar performanya yang sangat stabil dan berani, ya memang di laga tadi banyak sekali keberuntungan berpihak kepada Manchester United. Bagaimana tidak, beberapa shot berbahaya dari beberapa pemain Liverpool ya
terutama Cody Gakpo, itu selalu membentur Mister Gawang. Bahkan ada 2 kali shot yang membentur Mister Gawang. Ini kalau tidak keberuntungan ya pasti udah kebobolan. Bahkan aku yakin kalau kipernya masih Altay Bayindir ya pasti kebobolan, pasti. Dan di sini aku melihat pemilihan starting 11 dari Ruben Amorim itu cukup tepat, terutama dalam pemilihan kiper. Jadi memang kita semua harus menaruh rasa hormat kepada Senne Lammens di laga ini. Berkat save-save krusialnya juga yang membawakan Manchester United mampu meraih 3 poin di Anfield. Terus kalau kita lihat selanjutnya dari lini pertahanan, sebetulnya secara keseluruhan para pemain tampil bagus. Mulai dari Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Luke Shaw. Nah, masing-masing pemain ini saling saling bersinergi, saling menutup ruang, saling menjaga agar Senne Lammens tidak bekerja terlalu keras. Mulai dari Matthijs de Ligt yang sering kali melakukan blocking, intercept, ya headingnya juga wah luar biasa. Terus Harry Maguire ya meskipun dia kalah di speed tapi secara positioning dia sangat bagus. Bahkan di laga tadi dia mencetak gol penentu kemenangan. Bahkan ketika Bruno ditarik keluar, Harry Maguire menggantikan kapten sampai akhir pertandingan. Luar biasa. Dan Luke Shaw ya dia tampil sangat berani. Tackle-tacklenya juga luar biasa. Seluruh pemain di lini pertahanan tampil keren. Inilah yang harusnya kita lihat di setiap pertandingan. Lini pertahanan yang sangat solid. Bahkan kalau kita lihat di babak kedua, lini pertahanan MU itu digempur habis-habisan oleh pemain Liverpool. Bahkan aku pribadi agak deg-degan gitu loh. Udah unggul 1-0 tapi diserang, dibombardir secara terus-menerus. Bahkan sulit sekali Manchester United untuk melakukan serangan, untuk build up. Tapi ya pada akhirnya karena terlalu sering mendapatkan ancaman dari pemain Liverpool yang terus mengeksploitasi lini pertahanan MU, ya akhirnya kebobolan di menit 78 oleh Cody Gakpo. Tapi secara keseluruhan kita harus mengapresiasi kinerja dari pemain di lini pertahanan. Selanjutnya ya, kalau kita lihat dari lini tengah, nah ini menurutku PR paling besar ya, kekurangan terbesar di laga ini itu dari lini tengah. Kita lihat dimulai dari duet Bruno dan Casemiro. Sebetulnya aku kalau dari Casemiro nggak ada masalah di luar kartu kuning yang dia dapatkan. Tapi Bruno ya, meskipun dia ada peluang yang berbahaya di babak pertama tadi yang kalau jadi gol, wah itu ceritanya pasti berbeda. Tapi selama jalannya pertandingan ya sampai dia digantikan oleh Kobbie Mainoo, menurutku lini tengah masih berantakan. Passingnya sering salah. Jujur teman-teman ya, meskipun MU menang, tapi di laga tadi Bruno main kayak pemain tarkam ya, sumpah. Passing salah terus ya, nggak pernah nyampe, terus kacau. Menurutku Bruno main jelek di laga tadi. Ya paling secara rating bagus karena dia memberikan kontribusi assist, tapi secara permainan sebagai sebuah tim berantakan. Selanjutnya kalau kita lihat dari wingbacknya ya mulai dari Amad Diallo dulu ya, sebetulnya sudah nggak ada masalah, secara performa cukup bagus menurutku. Bahkan di menit-menit awal menunjukkan sisi ofensif dari para pemain Manchester United, dan terbukti di menit kedua Bryan Mbeumo mampu mencetak gol. Ini sebuah prestasi teman-teman ya. Jujur kita semua nggak expect kalau Manchester United bisa mencetak gol secepat itu di Anfield. Luar biasa. Perayaannya luar biasa. Heboh menurutku. Bahkan kita semua pasti tidak akan menduga Bryan Mbeumo mampu mencetak gol di menit kedua. Dan aku pribadi sangat bangga. Ini momen yang selalu kita nantikan. Mampu mencetak gol lebih dulu di Anfield. Suasananya itu benar-benar merinding teman-teman, merinding. Bahkan gol Harry Maguire kedua itu lebih merinding lagi gitu loh. Nah, PR lainnya adalah Diogo Dalot. Diogo Dalot ini jancuk
lek delok Dalo iki ya oke lah, dia iku kerja keras, tapi nendang balik gak kene, passing ya podo kayak Bruno salah terus. Ya backpaster, aduh, sumpah Bruno dan Dalo ini dua pemain yang secara performa cukup kacau di laga tadi. Dan akhirnya apa? Dia sempat berpindah sebagai wingback kanan, lalu wingback kiri ada Patrick Dorgu dan Manuel Ugarte yang masuk menggantikan Casemiro. Dan teman-teman tahu, masuknya dua pemain ini tidak membuat lini tengah Manchester United jadi lebih baik. Teman-teman bisa lihat ya, sisi dari Patrick Dorgu mudah terekspos, Manuel Ugarte pun juga ya tipikal pemain-pemain yang destroyer ya. Tapi apa? Tidak bisa menghentikan serangan-serangan yang berusaha diciptakan oleh pemain Liverpool. Kacau. Manuel Ugarte, Patrick Dorgu menurutku ini masih belum apa ya? Ya belum konsisten, performa masih belum menemukan apa ya? Kualitas terbaiknya gitu loh. Jadi masuknya Patrick Dorgu dan Manuel Ugarte justru membuat situasi menjadi lebih rentan gitu loh. Aku sendiri, waduh cancuk. Ujung-ujungnya dua sama iki. Bahaya iki. Waduh kok sering diserang terus ini. Kita semua pasti bergumam seperti itu. Bahkan ada momen-momen yang cukup berbahaya juga di menit-menit akhir gitu loh. Untung saja sampai akhir pertandingan Manchester United bisa tetap memenangkan laga di Anfield. Dan yang terakhir, kalau kita lihat lini serang Manchester United, sebetulnya secara performa tidak ada yang dipermasalahkan menurutku. Dari pemilihan starting 11 sudah cukup bagus. Hanya saja mungkin kalau teman-teman notice performa dari Matheus Cunha ini yang cukup kurang menurutku dibandingkan Bryan Mbeumo, terus Mason Mount atau bahkan Benjamin Sesko. Aku melihat Matheus Cunha ini mulai ada apa ya? Kebingungan ya. Yang pertama aku melihat dia itu agak bingung secara sistem yang ingin diterapkan oleh Amorim. Kenapa aku bilang dia bingung? Karena beberapa kali dia memang diplot sebagai false nine, ya false nine, lalu striker juga kadang, atau bahkan target man. Jadi kayaknya dia agak bingung juga dengan skema Amorim. Ya mungkin karena para pemain di lini serang ini juga cukup banyak, dan Matheus Cunha ini apa ya? Perannya ketika di Wolves, aku lihat dia itu seperti Bruno, ya seringkali menjadi eksekutor bahkan di luar kotak penalti, dan terbukti gol-golnya rata-rata juga di luar kotak penalti. Tapi ketika di Manchester United, dia harus bisa bermain dalam sebuah sistem, dan itu masih menjadi kesulitan bagi Matheus Cunha. Selain itu, ya selain dia masih merasa bingung, sepertinya kepercayaan dirinya juga mulai goyah karena selama jalannya pertandingan aku melihat apa ya, seolah-olah Cunha ini berusaha untuk bisa mencetak gol. Ya mungkin karena label pembelian Cunha yang cukup tinggi, tentu itu akan mempengaruhi kepercayaan diri para pemain, mempengaruhi mental para pemain juga. Dan pemain-pemain baru yang didatangkan ke Manchester United di bursa transfer musim panas kemarin itu semuanya sudah memberikan kontribusi gol. Mulai dari Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko itu sudah memberikan kontribusi gol, masing-masing 2 gol lagi. Sedangkan Matheus Cunha masih belum gitu loh. Ini menjadi PR tersendiri yang akan mempengaruhi kepercayaan diri dari sang pemain. Tapi aku harap hal-hal seperti ini tidak mempengaruhi performa dari para pemain. Takutnya Matheus Cunha kedepannya menjadi lebih egois ya. Mengesampingkan kerjasama tim, jangan sampai seperti itu. Tapi secara keseluruhan aku melihat performa dari Manchester United ya layak diapresiasi karena ini bukan kemenangan yang mudah. Bayangkan terakhir kali Manchester United menang di Anfield itu tahun 2016 dengan menang 0-1. Waktu itu yang ngegolin Wayne Rooney kalau nggak salah. Itu masih zaman apa ya, 2016 ya, eranya Louis van Gaal kalau nggak salah, mungkin pada waktu itu ya. Tapi pada akhirnya ya ini
bisa sedikit memberi kelegaan bagi kita sebagai fans, dan juga Yuben Amorim tentu kepercayaan diri dari manajemen terhadap Amorim akan lebih tinggi. Tinggal bagaimana para pemain ini harus benar-benar bisa fokus selama 90 menit, harus benar-benar bisa menerapkan skema dari Amorim. Bayangkan, sejelek-jeleknya performa dari Bruno, Diogo Dalot dalam hal akurasi passing, crossing, ya kontrol the ball-nya, tapi kalau Senne Lammens tampil jelek, itu pasti ya golnya lebih dari 2 loh. Para pemain Liverpool itu, jujur aja. Ini di luar faktor keberuntungan dan juga performa dari para pemain di lini pertahanan dan Senne Lammens yang luar biasa hebat. Oke, mungkin itu dulu perayaan kita di dini hari yang sangat menyenangkan ini, ya full senyum. Aku kalau bisa seminggu full pakai baju Manchester United. Ya, kemana-mana kita tunjukkan logo kebanggaan ini kepada dunia. Karena tentu dunia nggak akan siap dengan kemenangan Manchester United saat berhasil mengalahkan Liverpool di Anfield. Ya, aku tidak bisa membayangkan ya secongkak apa sosial media selama 1 minggu ke depan. Ya kita bangga ya, tapi kadang fans MU itu juga sesumbar gitu loh. Tapi ya namanya menang tetaplah menang ya teman-teman. Nggak bisa kalau kita menyembunyikan kebanggaan itu, nggak bisa. Aduh, sumpah bangga ini. Aduh, ya udahlah, kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis aja di kolom komentar, kita akan diskusi santai sambil berbahagia. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman ya. Kalau teman-teman ada opini lain, tuh ngomong sampai salah kabeh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.